Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putra Puspasari akan menjelaskan apa sih kerjasama internasional itu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia yang ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Negara yang menjalin kerjasama internasional dengan negara lain mengharapkan bahwa kerjasama tersebut dapat meningkatkan kemajuan negara dalam berbagai bidang. Dengan kerjasama internasional, diharapkan akan membawa kesetaraan kemajuan tiap negara dalam berbagai bidang. Kerjasama internasional disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, yang kedua perbedaan iklim dan kesuburan tanah, yang ketiga perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada perbedaan ideologi. Tujuan kerjasama internasional. Tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama. Namun, tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Selain itu, tujuan dari kerjasama antara lain, yang pertama mempererat persahabatan, yang kedua menciptakan perdamaian dunia, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat memperluas tenaga kerja, yang kelima meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, yang keenam untuk melengkapi kebutuhan negara, yang ketujuh mencegah terjadinya konflik. Manfaat kerjasama. Kerjasama internasional tentu memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga negara serta pemerintah dari negara yang menjalin kerjasama tersebut. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, memajukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perjalanan atau transaksi ekspor serta impor barang dan jasa yang dilakukan oleh negara tersebut. Yang kedua, mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Yang ketiga, memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Yang keempat, modal dari negara asing dapat masuk lebih mudah ketika perkembangan kegiatan ekonomi negara lebih baik melalui kerjasama internasional. Dengan adanya kerjasama internasional, maka akan membuat permintaan barang serta jasa dari suatu negara meningkat sehingga dapat menekan harga pokok per unit di negara tersebut. Yang keenam, negara yang menjalin kerjasama internasional dapat turut melakukan impor barang yang memiliki harga lebih mahal. Yang ketujuh, kerjasama internasional dapat membuat suatu negara meningkatkan sektor pertahanan serta keamanan negaranya. Macam dan bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama internasional bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral memiliki tujuan untuk dapat membina hubungan yang sebelumnya sudah pernah terjalin, kemudian menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Asia Pasifik yang berupa perjanjian ekonomi serta perdagangan di Asia Pasifik dan melibatkan beberapa negara lain seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, hingga Amerika Latin. Contoh lain kerjasama internasional bilateral adalah kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi mengenai ibadah haji. Yang kedua ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kebalikannya dari kerjasama bilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Anggota utama merupakan negara yang memiliki kekuatan menengah, sedangkan anggota aktif merupakan negara kecil yang berperan secara terbatas atau dapat dikatakan pula memiliki kekuatan lebih kecil daripada anggota utama. Contoh dari kerjasama internasional multilateral adalah North America Free Trade Agreement atau NAFTA, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, United Nations atau UN atau Persatuan Bangsa-Bangsa, World Trade Center Organization atau WTO. Yang ketiga ada kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya seperti hubungan regional oleh PBB di kawasan Asia Timur Eropa serta Amerika Latin. Selain itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, merupakan himpunan yang terdiri atas bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah kerjasama yang dilakoni oleh negara atau bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi.
Dampak positif dan negatif kerjasama internasional. Dampak positifnya yang pertama ada mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Yang kedua mencegah dan menghindari konflik yang terjadi. Yang ketiga memperoleh pengakuan kemerdekaan. Yang keempat mempererat hubungan antar negara di berbagai aspek dan bidang. Yang kelima membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam menggali dan mengembangkan potensi masing-masing negara. Yang ketujuh membantu membebaskan kemiskinan. Yang kedelapan memajukan perdagangan dengan meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat. Dampak negatifnya yang pertama ada persaingan kurang sehat, yang kedua turunnya nilai rupiah, yang ketiga industri lokal kesulitan mendapatkan bahan baku, yang keempat eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang kelima ancaman penjajahan ekonomi, yang keenam ketergantungan pada negara maju, yang ketujuh industri kecil terancam kalah bersaing, dan yang kedelapan penurunan penjualan produk dalam negeri. Kesimpulan, kerjasama internasional merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam era globalisasi. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi negara-negara yang terlibat, tetapi juga membentuk landasan ekonomi global secara menyeluruh. Meskipun terdapat dampak positif yang signifikan, penting bagi kita untuk menyadari dan memahami konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Kerjasama internasional membuka pintu akses ke teknologi inovatif dari berbagai penjuru dunia. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, negara-negara yang terlibat dalam mempelajari sistem teknologi yang efisien dan menguntungkan. Intinya, kerjasama internasional ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Kerjasama internasional dilakukan oleh beberapa negara yang ingin mencapai tujuan bersama. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.